Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan pasal yang ketiga, sesi yang kedua. Maka dari itu, seorang penuntut ilmu harus betah dan sabar terhadap gurunya dan dalam mempelajari kitab, dan jangan meninggalkan kitab tersebut sampai dia membacanya secara keseluruhan. Dikisahkan bahwa ada seorang ulama yang mengkaji sebuah kitab untuk murid-muridnya dimulai dari 1406 Hijriah hingga 1440 Hijriah. Bisa dibayangkan, beliau mengajar satu kitab selama 34 tahun. Tiada hentinya beliau dengan sabar mengajarkan murid-muridnya selama 34 tahun untuk satu kitab. Selanjutnya, selain itu, ia mesti betah dan sabar mempelajari satu bidang ilmu tertentu. Tidak sibuk dengan bidang ilmu lainnya sampai ia menguasai betul bidang ilmu yang pertama tadi. Ia juga mesti betah dan sabar tinggal di suatu negeri, tidak berpindah ke negeri lain tanpa ada keperluan penting. Sebab semua itu dapat membuyarkan semua urusan, menyusahkan hati, membuang-buang waktu, dan menyakiti hati mu'alim atau guru. Seorang pelajar juga harus bisa menahan keinginan dan hawa nafsunya. Seorang penyair mengatakan, hawa nafsu adalah kehinaan itu sendiri. Orang yang jatuh ke dalam hawa nafsu artinya jatuh ke dalam kehinaan. Seorang penuntut ilmu juga harus mampu bersabar menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Dikatakan, perbendaharaan cita-cita itu terletak pada banyaknya ujian. Ada yang melantunkan syair kepadaku, katanya itu dari perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, walaupun memang dikatakan juga bahwasanya ini adalah syair yang digubah oleh Imam Asy-Syafi'i. Ingat, kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Sekali lagi, ingat, kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Akan aku kabarkan kepadamu semuanya dengan jelas. Yang pertama, kecerdasan, kemauan, kesabaran, dan bekal atau harta, arahan guru, dan waktu yang panjang. Perhatikan, ini adalah kunci sukses dalam menuntut ilmu. Adanya kecerdasan, kemauan dari kita untuk belajar, kesabaran kita dalam belajar, kemudian tentu harus ada harta, harus ada uangnya yang kita korbankan untuk membeli buku, untuk membiayai perjalanan kita, untuk biaya sekolah kita dan sebagainya. Kemudian tentunya harus ada arahan dari guru, dan yang pasti belajar membutuhkan waktu yang panjang. Adapun dalam memilih kawan, pilihlah orang yang bersungguh-sungguh, warok, memiliki tabiat yang lurus, mudah memahami, menjauhi teman yang malas, suka mengganggu, banyak bicara, suka merusak, dan suka memfitnah. Seorang penyair berkata, tentang seseorang jangan kau tanya, cukup lihat siapa temannya, karena seseorang itu mengikuti teman dekatnya. Jika temannya adalah orang buruk, maka jauhilah segera. Jika ia orang baik, maka dekatilah, maka kamu akan mendapat petunjuk. Dalam bait syair yang lain disebutkan, jangan berkawan dengan orang malas dalam semua keadaannya. Berapa banyak orang soleh rusak lantaran rusaknya orang lain. Penyakit bodoh cepat menular kepada orang yang kuat. Bak bara api yang ditaruh di atas abu akan padam juga. Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah atau Islam. Namun kedua orang tuanya lah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Dikatakan dalam hikmah dengan bahasa Persia, teman yang jahat lebih buruk dan berbahaya daripada ular berbisa. Demi Allah, Zat yang maha tinggi lagi maha suci, teman yang jahat menyeretmu ke neraka jahim, teman yang baik mengajakmu ke surga naim. Ada yang mengatakan, jika Anda mencari ilmu dan ahlinya, mencari orang hadir yang mengabarkan yang tidak hadir, maka pelajarilah bumi dengan nama-namanya, dan nilailah seorang teman dari temannya. Allahu a'lam.